Yayasan Masjid Pemuda Indonesia dan tim Posko Kebaikan Warung Makan Gratis yang tadi ada Ketua Yayasan Mas Edi, juga ada yang ada kita ini dinamakan Masjid Pemuda Konsulat tadi karena beliau ini konsul Filipina kalau nggak salah ya. Lalu ada Pak Priyo, Ketua FKPPI yang juga ikut menjadi salah satu yang mendukung keberadaan dari Masjid Pemuda maupun posko ini. Tamu kehormatan dari Suriname yang hadir, dan tentunya seluruh pelaku UMKM yang hadir di sini dan adik-adik sekalian, anak-anak sekalian yang insya Allah akan menjadi generasi penerus bangsa yang luar biasa. Alhamdulillah, saya mendengar kiprah dari Masjid Pemuda ini, salah satunya dari istri saya. Waktu itu dalam memperingati kebetulan 11 tahun pernikahan saya, bingung mau ngapain karena ya kita mau mencari istilahnya berkahnya sajalah, lalu mencari siapa yang kira-kira berkenan untuk kemudian bisa menyambungkan kami dengan saudara-saudari kita di Surabaya. Nah, alhamdulillah Mbak Arum ini ketemu Masjid Pemuda Indonesia, dan saat saya melihat bagaimana kedekatan emosional dan profesionalisme, kepedulian dan pengabdian dari timnya, kami sangat terkesan, luar biasa. Ibu bapak sekalian, kadang-kadang kita merasa bahwa tugas untuk memperhatikan saudara-saudari kita yang kurang beruntung sekarang bisa diserahkan semuanya kepada pemerintah. Ada betulnya, tapi ada sayangnya juga. Karena masyarakat yang memiliki rezeki, seyogyanya mereka butuh saudara-saudarinya untuk menyalurkan keberkahan itu dan memperoleh keberkahan. Jadi sebenarnya menyalurkan berkah itu bukan dari yang mampu ke yang kurang mampu, tapi sebaliknya masyarakat yang mampu butuh kesempatan untuk menyalurkan berkah, mendapatkan penyaluran berkah itu. Nah, keran ini tidak kita tutup ya, untuk kita agar kepedulian sosial masih terus terjalin dan terjaga. Bahkan kita maksimalkan, misalnya mungkin pemerintah baru sanggup membebaskan SPP di sekolah, menggratiskan biaya sekolah. Nah, mungkin adik-adik kita masih membutuhkan uang seragam. Kenapa tidak warga yang lebih mampu ikut memberikan dukungan? Apabila mungkin seragamnya sudah bisa saling terbantu, mungkin juga ongkosnya untuk berangkat masih bisa saling membantu, dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk posko kebaikan warung makan gratis ini jadi contoh. Sekarang lagi rame ini ya, program makan bergizi gratis, betul? Nah, itu tentunya saya sempat ngobrol juga dengan Pak Bowo. Beliau berharap tidak menutup ruang kepedulian warga. Ini justru akan saling komplementer, saling bahu-membahu, saling mendukung. Kalau negara hadir tujuannya bukan untuk menutup ruang kepedulian. Saya dulu merasakan ini waktu jadi bupati, Bu Bapak. Saya jadi bupati umur 30 tahun awal itu. Lalu tiap kali di medsos itu suka ada kelompok pekerja migran yang kerja di luar negeri. Pekerja migran kerja di luar negeri, mereka rezekinya disalurkan ke saudaranya di Trenggalek. Lalu di situ dipakai untuk kepedulian bedah rumah atau menolong yang kurang mampu. Tapi ditulis tanpa bantuan pemerintah. Nah, saya masih muda waktu itu, bawaannya enak aja. Akhirnya saya kebut-kebutan. Sebelum mereka tahu, saya harus tahu duluan. Akhirnya saya bantuin terus, mereka nggak ada ruang lagi untuk nyumbang. Terus saya jadi mikir, memangnya duit pemerintah ini tanpa batas ya? Kok jadi berhenti nyumbang? Akhirnya kita sepakat berkolaborasi, bukan bersaing antara pemerintah dengan masyarakat, berkolaborasi. Kita bikin posko bersama. Nama poskonya Posko Gertak, Gerakan Tengok Bawah Kemiskinan.
itu justru pasukan pink, karena bajunya warna pink, pasukan, tapi laki-laki nggak bawa baju. Untuk kepedulian mereka membantu pemerintah mencari warga yang membutuhkan. Nah, saya jadi teringat betul saat melihat Masjid Pemuda Indonesia ini. Insya Allah ini justru bukan kebut-kebutan dengan pemerintah, tapi akan membantu memperluas kepedulian kita kepada masyarakat di seluruh penjuru Indonesia. Oleh karena itu jangan berhenti, terus semangat, kita sempuyung sareng-sareng, bareng-bareng kita dukung. Mudah-mudahan ini milad ketiga akan jadi milad ke-10, akan jadi bahkan milad ke-100 dengan kebersamaan kita semuanya. Matur sembah nuwun, saya merasa hormat bisa hadir di sini, dan semoga ini juga kerjasama dengan UMKM ini luar biasa. Ini menjadi simbiosis yang sangat baik. Terima kasih, matur nuwun, sukses selalu, barokah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat semua yang hadir, dan selamat datang di acara yang unik istimewa ini. Saya akan berbicara dengan Anda dalam bahasa Inggris karena bahasa Indonesia saya sangat buruk. Maaf ya. I will address you in English, so please forgive me for my shortcut. My name is Dr. Randy Fasikem. I am from Suriname. Suriname is a country in the south of America, and Suriname has a special bond with Tunisia because in the past there has been many people brought from Indonesia as indentured laborers to Suriname to work over there. Many stayed and some of them came back. In Suriname, there is about 25% of the population is Muslim. And I would like to share with you that I myself am a member of one of the mosques, and the name of the mosque is Rahmatan lil Alamin. To address, when we talk about Rahmatan lil Alamin, it brings to mind an ayat of the Quran. Ayat is Warna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. In that ayat, Allah addresses our Prophet Muhammad, beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and says, "You are a mercy for mankind." We are in this special month of Rabiul Awwal, where we also commemorate the birth of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is my second visit here to your beautiful masjid here. My first visit when I came was 2 years ago in 2022. And I was already very impressed what was going on, what the people, the community that was engaged in activities, the way the organization of your mosque here engages with people and help them in several ways. And one of the ways is by sharing a meal. Now 2 years further, I see so many people this morning, so many people, and I've been here earlier also on
this activity is not unique. I think in many countries, people want to do something like this. So I think this is a very good opportunity to, if it is possible, to have cooperation with the organization of your month, with Suriname, to help develop the same community activity over there to make the community much stronger. Allah says in the Quran, Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. So those who believe, Allah says He will help you, He will aid the cause of Allah. He will help you back and make you stronger. So if I see what is happening here in this mosque, because the cause of Allah is help, so from everywhere help is coming to make the community stronger. My dear brothers and sisters and all special guests, I would like to share that it is a privilege to be here and have this moment. I'm sorry I cannot address you properly in Bahasa Indonesia, but I hope this message will reach you one way or another. Know that we are not alone here at this moment, but there are also brothers and sisters like us, for example in Suriname, who would like to learn and would like to get in contact with you. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil meninjau UKM-UKM yang ada di acara Milad 3